Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Titi, apa kabar? Waalaikumsalam, Bu Iya. Aziza. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Iya. Tumben nih Bu Aziza kesini. Iya Ibu, saya ada sedikit keperluan. Boleh minta bantuannya Ibu? Boleh. Iya. Ibu, iya saya kan sedang ada program guru penggerak nih Bu, angkatan 10. Ada tugas wawancara kepala sekolah mengenai pengalaman Ibu jika Ibu mendapatkan atau menangani kasus yang bersifat dilema etika Ibu. Oke. Apakah Ibu pernah mengalami kasus yang seperti itu begitu Bu? Oh iya. Pernah Bu. Alhamdulillah Bu Aziza ya. Saya baru dari 9 bulan ya, kurang lebih 8 bulan ya di sini ya. Alhamdulillah saya sudah menangani beberapa kasus yang memang kasus ini tergolong dilema etika, di mana kejadiannya itu memang kita memecahkan kasus itu terlebih dahulu saya panggil dulu pelakunya, dan tidak hanya itu, namun kita melakukan identifikasi terlebih dahulu apa sih permasalahannya yang ada. Nah setelah itu baru kita membuat keputusan. Dan tidak hanya guru, orang tua, murid juga ada beberapa hal terlibat dengan hal ini. Jadi Ibu pertama melihat dulu ya dia termasuk dilema etika atau tidak. Iya seperti betul. itu, ya. Kadang kan di sini kan kasus itu ada beberapa macam ya Bu Aziza. Ada kasus ringan ya kan, kasus sedang dan berat. Nah kalaupun kasus berat itu kan penanganan kasusnya berbeda-beda. Seperti itu. Bisa nggak Ibu ceritain lebih jelas lagi kira-kira apa aja sih Bu? Ada satu kasus yang menurut Ibu tuh saya ini termasuk dilema etika, terus saya langkah-langkah dalam menanganinya seperti apa gitu. Oke, kayak ini aja Bu ya. Guru ya misalnya nih, di sekolah ini ada satu guru itu yang jarang masuk, ya kan? Yang jarang masuk dengan alasan kondisi fisiknya yang kurang baik, ya kan? 1-2 hari kan masih wajar ya, 3 hari, tapi ini sering kali sampai pun pernah guru itu mendapat teguran dari dinas. Oh gitu ya? Nah, karena saya di sini baru 8 bulan, jadi saya melihat dia itu memang sering nggak masuknya. Tapi sekarang ini sudah terlihat dia masuk, dan sebelumnya tuh nggak masuk tuh karena memang dia itu ada masalah dalam kondisi fisiknya. Nah, setelah itu saya coaching ini guru tersebut. Saya tanya apa alasannya nggak masuk, gitu kan? Apa memang keadaan kondisinya memang nggak fit, gitu, atau memang keadaan yang dia sendiri kurang semangat untuk bekerja, gitu. Dan alhamdulillah ketika saya coaching beliau ya, dia mengaku memang kondisinya kurang fit, dan dia juga mengaku jika akan sering izin atau sakit-sakit itu dia akan menerima konsekuensinya. Kan di sini kan saya juga melihat kasihan ya. Sebenarnya kan nggak bagus ya kalau misalnya memang suatu pekerja itu yang selalu nggak hadir ya. Pertama memang dia memang dipotong juga gaji secara pribadi. Yang kedua kan memang kasihan anak-anak yang nggak masuk. Harusnya kan memang ada batas waktunya. Nah dia sih memang menerima semua risikonya. Tapi kan saya kembali lagi latar belakang ekonominya dia kepala keluarga, membiayai anaknya. Nah disitulah Bu ada dilema etika yang saya rasakan kasihan kepada guru tersebut. Keadilan lawan rasa kasihan. Iya ya? benar. Ya, kalau saya putuskan kerja dengan dia, kasihan saya nanti. Dimana dia menafkahi anak istrinya, sedangkan dia memang kondisinya sakit-sakitan gitu. Jadi kasus yang cukup menarik ya Bu ya, tentang kehadiran dilema Ibu, guru tersebut lalai dalam menjalankan tugasnya, tapi dilema Ibu berikutnya kepala keluarga yang memang harus sebagai tulang punggung keluarga. Biasanya Ibu kalau ada kasus selain itu ada jadwal tertentu atau sesuai dengan ada kasus tidak aja saat-saat tertentu aja Bu? Oh enggak, saya sih gini, kalau masalah nih, saya menemukan masalah, entah mendengar dari orang
orang lain ataupun saya dapat kiriman dari orang lain, dan itu saya harus cross check dulu masalah itu betul atau tidak. Jadi saya akan panggil orang tersebut dan saya coaching kenapa ada berita seperti ini. Kalaupun tidak ada, tidak benar beritanya, alhamdulillah Bu Aziza. Tapi kalau misalnya memang benar-benar permasalahannya ada, ya di situ kita luruskan seperti itu. Dan kasus yang berat yang saya alami itu adalah saat ini memang ada ya Bu Aziza ya, kelalaian penjaga sekolah gitu kan, dalam dia bekerja kurang optimal gitu kan, seperti itu. Sip-sipannya yang mereka itu lalai. Jadi harusnya dia menjaga pagar, dia tidak menjaga pagar. Harusnya dia menjaga ruangan kelas dengan tertib, dengan rapi dan bersih, keamanannya pun dia lalai melakukan hal itu. Nah itulah kasus-kasus yang dimana itu tidak hanya melibatkan satu dua belah pihak, tapi bisa melibatkan berbagai pihak. Tidak hanya guru, namun kita juga bisa menang pihak lain, pihak luar. Jadi dalam memutuskan kasus-kasus yang disebutkan tadi, pastinya Ibu tidak bekerja sendirian. Betul. Pastinya saya juga, kalau misalnya kasusnya ringan ya, kayak tadi misalnya kan itu hanya kasus antara pribadi seseorang kan, itu cukup saya dan guru itu tersebut yang bisa menanganinya. Tapi kalau misalnya melibatkan orang banyak, bahkan merugikan sekolah, itu tidak hanya saya sendiri yang menangani, tapi juga guru, karyawan, bahkan masyarakat sekitar pun bisa membantu untuk menyelesaikan masalah ini. Cukup parah ya Bu ya? Bisa masuk ke jalur hukum atau cuma kelalaian tugas? Kalau misalnya tidak merugikan, kalau misalnya merugikan sekolah pastinya bisa melalui jalur hukum seperti itu. Bukan dilema etika lagi ya? Bukan ini lebih kepada juga moral. Iya seperti itu. Nah itu harus kita memang adanya satu kerjasama, tidak hanya sendiri dalam memecahkan masalah, harus bersama-sama. Seperti itu Bu Aziza. Dari dua kasus yang tadi Ibu sebutin, pembelajaran apa yang Ibu bisa ambil kesimpulan kalau dengan etika itu kayak gimana? Pembelajaran mungkin kita harus introspeksi diri sendiri ya Bu ya. Sebelum kita menjadi seorang pemimpin kan harus memberikan contoh yang baik dulu, digugu dan ditiru. Pertama adalah kedisiplinan. Kalau memang kita sudah melakukan disiplin di sekolah, ada aturan-aturannya, kesepakatan sekolah, intinya kan guru itu akan mengikuti apa yang kepala sekolah lakukan. Dan perlahan-lahan juga mereka akan the rule-nya kayak gini ya, dia akan tidak semaunya sendiri. Dia membuat sesuatu pasti akan ada aturan-aturannya. Dengan seperti ini ya, saya juga harus mengingatkan lagi ke Dewan Guru harus selalu mengikuti apa yang ada di sekolah kita bersama. Harus sama-sama mempunyai keyakinan dalam motivasi intrinsik guru tersebut untuk sama-sama membangun sekolah ini lebih baik lagi. Seperti itu sih Bu Aziza. Baik Bu, terima kasih atas penjelasannya. Semoga dari pengalaman Ibu dalam mengenai kasus ya per kasus menambah pengalaman saya jika nanti saya dihadapi oleh kasus yang sama. Terima kasih Bu Titin atas kesempatannya. Ya, maaf ganggu juga. Nggak apa-apa Bu Aziza, senang kok. Nanti semoga Bu Aziza kalau ke depannya menjadi kepala sekolah ya, Bu Aziza juga menjadi kepala sekolah yang bijak ya. Dan kita tentunya memang dihadapi dengan dua hal, dilema etika dan rujukan moral, di mana kita sebagai pemimpin harus bisa mengambil keputusan langkah apa yang tepat, dan tidak merugikan salah satu yang lainnya ataupun yang lainnya. Dan disitulah tentu kepala sekolah untuk menjadi sekolah yang bijak untuk memajukan sekolah. Terima kasih. Semangat terus Bu Aziza. Ya, sama-sama. CGP nanti lulus dengan nilai terbaik. Amin. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Datang minta tolong nih Pak. Gak apa-apa. Ya, gini Pak, saya ada tugas dari guru penggerak tentang ini Pak, wawancara pengalaman Bapak dalam menangani kasus yang terjadi. Oh ya, baik. Dalam menangani kasus di sekolah, dimanapun ya, entah itu di sekolah ataupun di luar sekolah, di berbagai lembaga, apalagi di sekolah, selalu punya aturan di dalam penanganan kasus. Aturan untuk siswa itu ada dibuat oleh sekolah. Aturan untuk guru dan karyawan itu dibuat oleh yayasan kalau dia ada di bawah naungan yayasan.
kalau di Muhammadiyah dibuat oleh Majelis Dikdasmen, Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah. Itu ada aturan-aturan terkait dengan guru dan karyawan, termasuk di dalam penanganan kasus-kasus indisipliner atau guru tidak disiplin, karyawan tidak disiplin, dan ketika ada kasus-kasus tertentu lalu ada aturannya. Berarti kan Bapak dengan banyaknya pengalaman, apalagi di 2 tahun periode ini, tahun kedua ya Pak? Tahun kedua. Pasti kan banyak kasus yang tadi Bapak sudah sebutkan. Bapak bisa bedain nggak, oh ini kasus yang sifatnya istilahnya benar lawan benar, maksudnya misalnya dalam meluluskan anak, anak kalau tidak diluluskan ada rasa kasihan kepada anak tersebut, tapi ada juga anak melanggar peraturan kita, jadi kita lihat dari sudut pandang A ini benar, dari sudut pandang B ini benar. Ada juga kasus yang sifatnya mungkin menjurus ke hukum. Ya. Ada nggak Pak pengalaman? Coba yang Bapak bisa sebutkan satu kasus saja. Misalnya kan kita bicaranya benar lawan benar gitu. Benar lawan benar. Beberapa kasus sih di sekolah ini terkait dengan masalah siswa misalkan ya. Kalau benar lawan benar kan artinya siswa itu tidak salah. Gitu. Artinya sekolah itu kan punya, tadi saya bilang SOP ya. Kalau di sekolah itu dulu namanya KTSP karena sekarang kurikulum satuan pendidikan ya. Nah sekarang kan ketika kurikulum merdeka ya dirubah lagi sempat ke SOP gitu kan. Nah itu kitab undang-undang sekolah di dalam berbagai hal ya tentang kurikulum dan lain-lain, termasuk di dalam penanganan kasus ya. Di dalamnya ada termuat tentang kriteria kelulusan, kriteria kenaikan. Nah, apakah itu hitam putih? Tidak selalu. Kadang-kadang ada anak yang mungkin secara kalau melihat KTSP atau KSP itu secara letterlek, ya ada anak-anak yang mungkin bisa jadi tidak lulus. Cuma karena kita memandang berbagai sudut pandang ya yang menjadi latar belakang, misalkan anak ini misalkan di rumahnya ada masalah ya, kadang-kadang kan kita nggak bisa terus memvonis bahwasanya anak itu tidak semangat dalam belajar, anak itu bermasalah gitu. Masalah yang ditimbulkan apa, latar belakangnya apa dari yang dihadapi oleh anak tersebut. Kalau kita berhasil menggali latar belakang, kan biasanya kita ada urutan-urutan di dalam penindakan siswa. Catatan-catatan itu kan ada. Misalkan siswa ini malas belajar, biasanya kan ada waktu mereka di semester 1, semester 2, 3, 4, 5, 6 itu ada rekam jejak kan. Kalau anak itu dari awal memang tidak pernah melakukan perubahan, lalu sekolah itu tidak pernah melakukan home visit, ya maka sekolah yang salah. Tapi kalau seandainya anak itu kelas 1-nya atau kelas 10-nya baik-baik saja, 11 baik-baik saja, terus begitu kelas 12 misalkan bermasalah, ya. Nah, itu dilihat latar belakang masalah. Kadang-kadang ada anak yang ketika kelas 10-11 baik-baik saja. Ketika kelas 12 misalkan terjadi permasalahan di keluarganya, ayahnya dan ibunya berpisah misalkan, sehingga membuat anak ini secara psikologi terganggu misalkan, atau dia harus bantu ibunya bekerja di pasar, atau bantu ibunya dulu sampai larut malam, akhirnya dia di sekolah terlihat kurang memenuhi apa yang kita inginkan saat belajar, tidak semangat dan seterusnya. Ya secara kriteria ya, karena anak ini menurun, terus penyelesaian tugas tentunya mungkin bisa jadi nggak tuntas, ya anak ini bisa saja sebetulnya nggak lulus, atau dalam tanda kutip kalau karena dia kelas 11 tidak naik. Nah di saat pembuat keputusan kita lihat latar belakang. Kalau seandainya latar belakang itu masih kita anggap sesuatu yang bisa kita maklumi dan kita maafkan karena situasi dan kondisi, maka anak tersebut bisa tetap kita naikkan. Kita panggil, ya kita mintakan untuk melakukan perbaikan di akhir. Kalau masalah nilai bisa diremedial sehingga anak itu bisa dinaikkan. Termasuk contoh kasus lain nih, misalkan
anak tersebut, kalau di sekolah kami kan ada hafalan juz 30 ya. Ada anak-anak tertentu yang memang tidak selesai juga hafalan juz 30-nya. Nah, bagaimana caranya ya? Sekolah dalam hal ini mengikuti aturan main yang ada berdasarkan KTSP, kriteria kelulusan terhadap siswa tersebut, lakukan secara persuasif, panggil orang tuanya, panggil anaknya. Dari tugas harus menyelesaikan juz 30. Kalau seandainya kita tahu anak ini ternyata sebetulnya ada keinginan juga untuk menghafal, namun kemampuannya kurang, maka kita pakai istilah belajar berdiferensiasi kan. Anak ini ternyata memang sanggupnya hafalnya cuma sampai sekian, walaupun tercatat di situ harus juz 30, karena anak itu memang otaknya cuma sampai segitu, tetap kita lulusin. Nah, itulah istilahnya keputusan itu. Ya, akhirnya keputusan itu kita putuskan secara bersama, biasanya wali kelas, ya, guru BK. Guru BK kan punya catatan dan kita pimpinan sekolah yang pada akhirnya diputuskan dalam sidang pleno terkait dengan masalah. Kalau pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya berat, nah itu biasanya kita mengacu kepada aturan yang tetap, artinya seperti tawuran, narkoba, asusila, dan lain-lain, itu keputusannya bulat biasanya. Kita nggak pakai keputusan yang maju mundur, tapi hal-hal yang bersifat tadi masih bisa dimaklumi, masih bisa dibina, maka anak tersebut kemungkinan besar kita putuskan untuk tetap bisa melanjutkan sekolah. Kalau guru Pak ada? Kalau guru ya sama juga, namanya aturan semua berlaku untuk kalau di sekolah kan untuk siswa dan juga untuk guru. Guru juga begitu, terkait dengan masalah keterlambatan guru kan macam-macam latar belakangnya. Ada yang rumahnya jauh, ya, ada yang memang dia harus karena guru muda itu kadang ada yang ngurusin orang tua dulu, nganter orang tua dulu ke dokter misalkan. Itu kan ada catatan. Di kita pakai fingerprint. Setiap guru yang terlambat pasti tertulis terlambat, gitu kan, terlihat terlambat. Latar belakangnya nggak tertulis di situ. Nah, dari situ latar belakangnya kita gali. Kalau seandainya guru tersebut memang selalu terlambat, kita sudah lakukan pemanggilan, ya, lalu tidak ada solusi, maka bisa jadi kita sampai pada surat peringatan 1, surat surat teguran dulu pertama, surat teguran. Setelah surat teguran nanti akan terbit kalau nggak ada perbaikan surat peringatan 1 atau SP1, lalu ke SP2 sampai ke SP3. Nah, ketika sudah mau SP3 itu biasanya kita tidak putuskan sendiri, walaupun saya ini sebagai pimpinan sekolah atau kepala sekolah, saya mencoba untuk, walaupun tadi sudah lihat latar belakang, kita panggil juga kepala tata usaha, karena kepala tata usaha merupakan pimpinan yang ada di sekolah terkait dengan aturan guru dan karyawan. Biar nanti kita komunikasikan hasilnya setelah disepakati antara kepala sekolah dengan kepala tata usaha, maka hasilnya kita akan sampaikan ke majelis dikdasmen. Dan biasanya pemutusan hubungan kerja itu dilakukan bukan oleh kepala sekolah, oleh kepala tata usaha, tapi oleh majelis dikdasmen berdasarkan hasil laporan yang kita buat, ya, berdasarkan tadi urutan-urutan urutan-urutan penindakan terhadap berbagai tindakan keterlambatan atau tidak masih aturan, ya. Oke Bapak, terima kasih atas wawancaranya, semoga berguna buat saya ke depannya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.